Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Mas Ahmad Zedi Wardana. Saya dari kelas 1 DTRPL. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang tugas Data Manipulation Language Part 2. Baik, tanpa lama-lama kita menunggu, langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini saya telah membuka aplikasi Command Prompt, dan di sini saya menggunakan membuka MySQL menu. Oke, sudah tampil MariaDB di sini, dan saya di sini menggunakan database yang lama, yaitu database yang bernama tugas DDL. Meski nama database ini database lama, tetapi ini tidak akan menghalangi saya untuk menggunakan database tersebut sebagai tugas praktikum Data Manipulation Language atau DML. Oke, langsung saja kita buka aplikasi praktikum basis data di sini. Bagian latihan yang bagian keempat. Latihan 4, pernyataan select. Secara umum, perintah select hanya difungsikan untuk menampilkan data yang ada di dalam suatu tabel. Tetapi dalam pengembangannya, perintah ini akan menjadi sebuah perintah yang sangat penting dan berpengaruh hingga saat pemrograman di start procedures and triggers, dan struktur perintah select seperti berikut. Seperti ini, dan contohnya ada di sini. Yang pertama, saya akan mencoba bagian praktikum latihan 4,1, yaitu memilih beberapa kolom dalam tabel. Untuk memilih beberapa kolom, gunakan perintah sebagai berikut, dan perintahnya sudah ada di sini. Dan lakukan perintah berikut untuk memilih kolom A dan B dan sebagainya dari tabel pegawai. Baik, kita langsung saja coba praktiknya. Yaitu yang pertama adalah select. Saya menggunakan jenis kelamin di sini. Jenis kelamin, nomor telepon, dan nama. From pegawai. Nah, dia akan menampilkan dari tabel pegawai yang diperintahkan, yaitu seperti jenis kelamin, nomor telepon, dan nama, dan dia hanya menampilkan ini saja. Tetapi yang kemudian adalah untuk memilih semua kolom dari tabel, artinya kolom semua isi dapat menuliskan tanda asterisk atau yang kita sebut bintang di sini sesudah kata select. Simbol asterisk berarti semua kolom sebagai berikut. Select bintang from nama tabel. Seperti ini. Select menggunakan asterisk dan from pegawai. Nah, di sini dia akan menampilkan semua isi tabel dari nomor KTP, jenis kelamin, lokasi, nomor KTP, pimpinan, nomor telepon, nama, dan gaji. Artinya semuanya di sini itu ditampilkan karena perintah select from pegawai itu tadi. Kemudian kita selanjutnya menggunakan pernyataan distinct. Untuk memilih hanya nilai yang berbeda atau nilai data yang unik, perintah select distinct sebagai berikut. Perintah distinct ini digunakan untuk apabila ada sebuah isi data yang mempunyai nama yang sama, tetapi apabila kita menggunakan perintah distinct ini, dia hanya akan menampilkan satu nama di sini.
maaf ada kesalahan. Select listing. Nah, dia akan menampilkan tabel yang telah diberikan perintah select listing. Selanjutnya kita menggunakan clause where. Clause where digunakan untuk menentukan kriteria seleksi untuk memilih data suatu tabel dengan kriteria tertentu. Clause where dapat ditambahkan pada pernyataan select. Perintah digunakan seperti berikut. Seperti ini. Dan contohnya seperti di bawah ini. Lakukan perintah berikut dengan menggunakan clause where untuk menampilkan data pegawai dengan nomor KTP sekian. Langsung saja kita coba. Nah, setelah kita mencobanya dengan menambahkan kata where nomor KTP 112, di sini dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu satu nomor KTP yaitu 112, dan di sini dia akan menampilkan satu isi data, yaitu jenis kelamin, nomor telepon, nama, yaitu seperti yang ditampilkan seperti sintaks berikut ini. Dan ini adalah clause where. Dan selanjutnya adalah kondisi like. Kondisi like digunakan untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu pada suatu kolom. Perintah yang digunakan sebagai berikut. Seperti ini, tetapi dia menambahkan like pola. Dia hampir mirip, bukan hampir mirip ya, sama dengan clause where, hanya saja di sini dia ditambahkan dengan perintah like pola. Tanda persen dapat digunakan untuk menentukan wildcard. Persen di sini maksudnya adalah untuk digunakan untuk sembarang huruf, baik sebelum maupun sesudah pola. Perlu diingat operasi ini hanya untuk pembandingan nilai bertipe string. Lakukan perintah berikut untuk menampilkan nama depan pegawai yang dimulai dengan huruf E. Tapi saya di sini kebetulan tidak ada yang namanya data yang huruf E, maka saya akan mencoba mengubahnya sesuai dengan yang ada di isi data pegawai, yaitu yang pertama adalah select jenis kelamin. Tanda petik D dan persen seperti ini, dan tambahkan kembali titik koma seperti ini. Nah,
dia akan menampilkan sebuah isi data yang namanya di sini pertama adalah huruf D, yaitu dana. Yang kedua adalah untuk menampilkan nama belakang dari pegawai yang dimulai dan diakhiri atau ada kata wa, maka perintah digunakan sebagai berikut. Seperti ini, dia akan muncul sebuah nama belakang yang terdiri dari dua kata, yaitu wa, karena menggunakan perintah tambahannya itu menggunakan dua tanda persen atau yang disebut wildcard di sini, dan dia akan memuncul seperti nama seperti ini. Baik, juga kita akan kreasikan karena kebetulan nggak ada yang namanya wa di sini. Kita menggunakan seperti kita ulangi saja, kita ubah di sininya. Menggunakan dua kalimat. Nah, setelah kita menggunakan perintah ini dengan dua tanda dan juga dua huruf yaitu an, maka dia akan menampilkan nama yang sembarang huruf baik belakang ataupun depan yang ada an-nya yang terdapat huruf an 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan dia akan menampilkan an di mana yang ada nama an-nya di sini. Kemudian kita menambahkan simbol underscore yang artinya mewakili satu sembarang karakter. Lakukan perintah berikut untuk menampilkan nama belakang pegawai yang huruf kedua namanya adalah A. Kita coba. Underscore A dan tanda titik koma. Di sembarang huruf A di sini ada isi data dari sebuah nama. Yang pertama adalah Karina, Hanif, A di sini, Fajar ada 2A, Hazar ada 2A, dan Dana juga ada 2A. Dan sekarang kita menuju tugas. Kerjakan dengan menggunakan perintah di ML. Untuk yang pertama, mengubah data yang terdiri dari 2 atau lebih file dalam satu tabel. Misal mengubah nama depan sama dengan Eni, nama belakang Wahyuni, alamat Sidoarjo menjadi nama depan Endarti, nama belakang Wardani, alamat Mojokerto. Yang pertama ini kita menggunakan perintah yaitu update. Di sebuah DML dia menggunakan nama update pegawai set nama namanya adalah Dea where nomor KTP sama dengan 112. Nah, 112 ini sebelumnya namanya adalah Kiano. Di sini namanya sebelumnya adalah Kiano. Ini ya, saya tandai. Ini.
maaf ada kesalahan. Ya Allah, aku buat lagi. Sebentar lo, saya lupa menambahkan titik petik di sini. Ya, sudah berhasil. Dan kemudian kita tambahkan lagi update pegawai seperti tadi dengan nama yang berbeda dan nomor KTP yang berbeda menjadi Angel. Sebelumnya di 113 ini atas nama Karina. Di sini atas nama Karina kita ubah menjadi namanya menjadi Angel. Nah, dia sudah berhasil. Sekarang kita tampilkan kembali flag from pegawai. Nih, perempuan Palangkaraya yang sebelumnya ini atas nama Kiano, sekarang berubah menjadi nama Dea. Dan yang kemudian nomor KTP 113 perempuan yang sebelumnya Karina berubah menjadi Angel. Dan sekarang kita mengubah bagian alamatnya dengan mengetik hampir sama seperti tadi, update pegawai, alamat. Nah, tapi alamat di sini saya beri nama lokasi. Sebelumnya lokasinya yang pertama 112 ini Palangkaraya menjadi Padang. Dengan nomor KTP 112. Oke, sudah berhasil. Kemudian bagian yang nomor KTP 113 kita ubah, yang awalnya menjadi yang namanya adalah Bandung, lokasinya adalah Bandung, kita ubah menjadi Jambi. Oke, sudah berhasil dan kita tampilkan kembali dan dia berhasil. Bagian 112 menjadi Padang dan 113 menjadi Jambi. Selanjutnya nomor 2, menampilkan data pegawai yang mempunyai alamat Surabaya. Nah, dengan menampilkan alamat Surabaya, di sini kita menggunakan perintah select jenis kelamin, nomor telepon, nama, from pegawai,
Gunakan where lokasi, dan menggunakan like. Surabaya. Nah, di sini Surabaya atas nama Hanif dengan jenis kelamin laki-laki dan nomor telepon yang tertera di isi data ini. Di isi sebuah file nomor telepon. Seperti yang di atas ini, bagian Surabaya adalah Hanif. Dan selanjutnya, yang ketiga, menampilkan data pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari 2 juta. Kita tampilkan di sini dengan menggunakan perintah select from pegawai where, kita menggunakan where gaji itu lebih besar dari 2 juta rupiah. Dan di sini menggunakan, karena dia varchar, nah, dia yang lebih besar dari 2 juta menampilkan dari beberapa isi data, menampilkan beberapa data di sini yang di atas 2 juta, dari 7 juta sampai 24 juta. Dan selanjutnya menampilkan data pegawai yang mempunyai alamat Sidoarjo dan mempunyai gaji lebih kecil dari 2 juta. Dengan menggunakan perintah select nomor KTP. Sekarang kita menggunakan nomor KTP saja. Nomor KTP, jenis kelamin, dan nama. From pegawai where lokasi Sidoarjo and gaji lebih kecil dari 2 juta. Di sini atas nama perempuan. Di sini atas nama Riri dengan jenis kelamin perempuan dan nomor KTP 121. Ya, seperti kita tampilkan di atas. 121 perempuan Sidoarjo dengan nama Riri dan gajinya adalah 1.900.000. Yang selanjutnya nomor 5 adalah menampilkan nama depan, nama belakang, alamat pegawai yang mempunyai alamat Surabaya dan Sidoarjo. Nah, sekarang kita praktikkan lagi yang ke nomor 5 atau yang terakhir, yaitu dengan menggunakan like jenis kelamin, nomor telepon, nama,
from pegawai, where lokasi sama dengan Surabaya, menggunakan or, lokasi sama dengan Sidoarjo, di koma. Nah, dia akan menampilkan dua data nama, yaitu Hanif dan Riri, yaitu dimana lokasi mereka ini dari Surabaya atau Sidoarjo. Seperti kita tampilkan yang ada di atas di sini. Hanif dia berasal dari Surabaya, sedangkan Riri berasal dari Sidoarjo. Dan itulah video praktikum saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.